dan swab. Karena masyarakat di luar sana, aku sudah rapid, gak perlu swab begitu. Dan banyak yang takut. Kenapa mereka harus dites segala, apalagi mereka merasa tidak memiliki keluhan bahwa ada penyakit seperti itu, Dok. Ya, mungkin bisa saya jawab ya. Jadi rapid test dengan swab test atau yang PCR itu sangat berbeda sekali. Rapid test itu hanya alat screening, sedangkan PCR atau swab itu merupakan diagnostik. Jadi artinya kalau kita rapid testnya berdasarkan hasil rapid test misalnya reaktif, kita tidak bisa menyimpulkan atau tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu pasti COVID, tidak. Jadi sekali lagi rapid test itu hanya berupa metode screening, hanya untuk kepentingan tracing. Jadi adalah untuk melihat apakah seseorang itu pada dalam tubuhnya itu apakah ada kemungkinan terdapat virus coronavirus. Dan coronavirus ini bukan berarti bahwa dia adalah COVID atau SARS-CoV-2 bahasanya. Karena coronavirus itu ada 6 jenis sebenarnya. Ada alfa, ada beta, gitu, ada LT yang macam-macam. Dan salah satunya penyebab COVID adalah SARS-CoV-2. Jadi kalau hasil rapidnya itu reaktif, mungkin atau barangkali seseorang itu positif COVID atau bisa jadi belum tentu positif COVID. Karena masih ada jenis coronavirus yang lain. Dan kalau yang swab itu adalah metode pemeriksaan langsung untuk mengetahui virusnya langsung. Dia diambil sampel di lendir di tenggorokan atau di pangkal hidung. Jika memang hasil swabnya dia positif, ya berarti kita harus bisa memastikan bahwa seseorang itu memang positif COVID. Itu perbedaan yang mendasar dan tidak bisa dilakukan setiap individu dilakukan PCR atau swab, tapi hanya untuk kepentingan diagnostik. Jadi misalnya pada pasien-pasien yang terduga COVID yang dirawat di rumah sakit, ada mereka yang ada kontak erat, artinya mereka ada seseorang yang ada pernah kontak langsung dengan yang COVID positif. Itu juga bisa kita lakukan dengan pemeriksaan swab. Yang seperti itu. Mungkin katanya Dr. Arif ada yang ingin ditambahkan nih. Ya, jadi tujuannya memang berbeda antara swab sama rapid test. Kalau swab itu memang untuk diagnostik, sementara rapid test adalah screening. Screening ini penapisan. Penapisan itu tujuan utamanya adalah pertama melihat distribusi penyakitnya, yang kedua adalah sebagai kita langkah awal, karena sebelumnya kita tahu bahwa pemeriksaan swab atau PCR ini terkendala dengan ketersediaan dari laboratoriumnya sendiri. Karena kita bayangkan kita tidak punya alat PCR, kita harus mengirim ke luar kota, maka terkendala. Cara yang realistis atau cara yang paling mungkin kita lakukan adalah melakukan rapid test. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Sigit tadi, ada kemungkinan bahwa seseorang yang kita rapid itu mengalami COVID, bisa juga tidak, tetapi itu adalah suatu langkah screening. Screening ini seperti disaring ya, disaring kemungkinan ini COVID, maka kita dari hasil saringan itu maka inilah yang kita lakukan swab. Jadi kita pilah dulu. Tetapi jika memang kita punya fasilitas PCR atau pemeriksaan swab mandiri, bukan mandiri maksud saya, Pemda Tanah Laut punya pemeriksaan PCR sendiri, maka kita alangkah baiknya juga mengutamakan pemeriksaan PCR karena sebenarnya WHO sendiri tidak ada anjuran untuk memang kita harus spesifik melakukan pemeriksaan rapid, tetapi karena kemarin kita tidak punya alat PCR dan kemudian lama tunggu dari pemeriksaan PCR itu lama, maka kita menggunakan screening berupa rapid test. Jadi seperti itu. Berarti istilahnya mestinya masyarakat tuh nggak perlu takut, Dok ya? Kalau untuk harus di itu, karena kan belum tentu, Dok ya. Gitu. Oke. Namun ada yang penting juga, Pak. Jadi reaktif itu belum tentu bahwa seseorang itu positif COVID. Tapi diingat juga bahwa hasil rapid yang non reaktif pun itu belum tentu bahwa seseorang itu terbebas dari COVID. Karena kita juga ada data nih, nanti dari Dr. Cita ada data yang menyebutkan ternyata mereka yang rapidnya itu non reaktif itu juga ada yang positif. Kemungkinan. Ada yang positif. Jadi memang hanya metodenya metode screening, tapi ternyata memang jika dibandingkan antara yang rapid reaktif dengan rapid yang non reaktif, lebih banyak yang menunjukkan hasil swabnya adalah positif lebih banyak yang rapid reaktif. Seperti itu. Jadi screeningnya tetap berfungsi. Mungkin Dr. Cita ada yang ditambahkan? Iya, intinya sama ya, bahwa pasien yang atau orang yang dilakukan rapid kemudian hasilnya reaktif itu belum tentu positif, dan orang yang non reaktif juga belum tentu dia tuh negatif. Dan dari data juga menunjukkan
Kenapa screening itu tetap perlu dilakukan? Karena ternyata dari data itu ketika orang itu sudah dinyatakan reaktif kemudian dilakukan swab itu sekitar 30% dia itu tetap hasilnya positif. Jadi Cukup tinggi, ya. screening ini masih Ada peran. gitu, nggak serta merta terus dihilangkan gitu. Dan yang non reaktif pun kita beberapa pasien ya dok ya di rumah sakit Bu Yasin kemarin saya juga sempat kontak dengan pasien tersebut, itu pasiennya hasilnya non reaktif. Tapi ternyata ketika di swab dan memang secara klinis, laboratoris maupun radiologis dia tuh mengarah ke COVID. Makanya tetap dilakukan swab dan ternyata hasil swabnya tetap positif. Jadi memang keduanya ini ya saling bersinergi, nggak bisa satu dihilangkan terus satunya dipakai. Jadi keduanya tetap ada peran. Oh ya, tetap dipakai dok ya prosedur untuk itu. Berarti kalau di Tanah Lot sendiri nih dok, misalnya sudah dinyatakan negatif, dia suspek ya istilahnya sekarang dok yang mengacu ke KMK yang baru dok ya. Istilahnya suspek kalau dia hanya bergejala ispa ringan, probable kalau dia bergejala ispa yang berat, sampai sesak napas, dan kemudian confirm. Ada istilah kontak erat juga dok ya? Iya, kontak erat. Nah, kalau misalnya kontak erat itu dok, dia satu kali swab dia negatif, itu berarti sudah bisa dinyatakan aman, begitu kan dok? Ya, kontak erat itu harus dipahami bahwa ada dua. Kontak erat untuk masyarakat umum dan tenaga kesehatan. Untuk masyarakat umum adalah mereka yang ada kontak langsung dengan penderita COVID-19 yang positif. Jadi misalnya anak, bapak, ibu, atau anggota keluarga yang sering kontak erat. Terus yang kedua untuk tenaga kesehatan, walaupun dia kontak langsung dengan pasien COVID, selama dia menggunakan alat pelindungan diri atau APD yang standar minimal dengan level tertentu, maka tidak dapat dikatakan kontak erat. Jadi kecuali dia tidak menggunakan APD sesuai standar baru dengan kontak erat. Nah, pada kasus-kasus yang kontak erat ini sesuai dengan panduan Kementerian Kesehatan yang terbaru nomor 413 ataupun yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya akan dibedakan apakah dia termasuk kategori orang yang tanpa gejala sama sekali atau dia ada bergejala. Kalau yang menurut panduan Kementerian Kesehatan yang sebelumnya ya, panduan revisi 4. Kalau dia memang ada bergejala, maka bisa dilakukan swab pada hari pertama dan hari kedua berturut-turut. Tapi bagi yang tidak bergejala, akan dilakukan panduan, maka dilakukan swab pada hari pertama dan hari ke-14 sesuai dengan bagaimana masa transmisi atau periode dari virus itu sendiri. Tapi di KMK yang terbaru, kontak erat, jika dia kategori suspek, probable ataupun mereka yang kontak erat tadi saya bilang misalnya tenaga kesehatan atau mereka langsung, maka dilakukan swab langsung pada hari pertama dan kedua secara berturut-turut. Ada pembeda dok ya? Iya, jadi langsung dilakukan itu. Jadi jangan takut, jadi sekali lagi seperti yang disampaikan Dr. Arif, jangan takut untuk dilakukan tindakan rapid atau dilakukan tindakan swab untuk diagnostik awal, ya swab untuk diagnostik awal, dan jangan takut untuk dilakukan tindakan swab evaluasi untuk memastikan apakah sudah sembuh atau belum. Untuk proses rapid sendiri itu makan waktu nggak dok? Atau kalau nggak salah cuma ambil sampel kan dok ya? Iya. Itu hasilnya akan segera ketahuan kan atau harus nunggu begitu dok? 10-30 menit sudah keluar hasil. Kalau untuk rapid ya. Kalau untuk swab sendiri dok, prosesnya kan yang kata dokter tadi ngambil sampel itu. Kalau swab sendiri setelah spesimennya didapatkan, sampel di lendir tenggorokan atau pangkal hidung sudah didapatkan. Kalau kita punya alat PCR sendiri, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada 1 minggu 2 minggu ini, itu dalam waktu 3 jam sudah bisa keluar hasil. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ini dok ya. Iya. Langkah lebih ini ya untuk jadi kita lebih tepat untuk menentukan keputusan, untuk mengambil tindakan jadi lebih tepat dan lebih cepat ya. Karena mungkin salah satunya pasien itu tidak mau di-swab itu karena waktu di Pasienkes menunggunya terlalu lama. Betul. Karena kan kita masih mengirim sampel itu ke Banjarbaru dan saat itu kan baru satu tempat aja di Kalsel ini yang bisa melakukan pemeriksaan. Kalau sekarang ini sudah banyak tempat, apalagi nanti kalau misalnya Bu Yasin punya sendiri dalam waktu dekat, insya Allah kan lebih cepat. Dan amin. kalau tidak perlu takut untuk misalnya isolasi dan sebagainya. Oke Bu, ini ada pertanyaan dari rekan dengar kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya dok, apakah ada fasilitas PCR gratis bagi masyarakat atau ASN yang mau berpartisipasi secara sukarela? Dan bagaimana prosedurnya? Apakah harus menunjukkan gejala dulu atau ada syarat lainnya? Salam Supriyadi. Terima kasih Mas Supriyadi. Jadi alat PCR yang sedang disiapkan di Rumah Sakit Haji Bu Yasin saat ini mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu lah itu sudah bisa, harapan kita sih sudah bisa beroperasi karena kemarin kita sudah melakukan visitasi 3 hari yang lalu, kemudian direkomendasikan bisa melakukan pemeriksaan, tinggal menunggu surat izin dari Balitbangkes.
Nah, terkait bahwasannya ini alat PCR-nya karena sifatnya mandiri, satu, terus yang kedua juga seperti yang disampaikan Dr. Arif, VTM-nya, virus transfer medianya itu juga terbatas jumlahnya. Dan ketiga adalah juga cost cukup lumayan tinggi. Maka PCR yang untuk awal ini barangkali PCR yang disediakan di Rumah Sakit Haji Yasin hanya untuk kepentingan tracing atau untuk diagnostik saja, bukan untuk dilakukan untuk kepentingan PCR mandiri. Karena keterbatasan tadi. Dilihat di sisi lain kita masih banyak kasus-kasus yang masih positif juga masih ada, kemudian kasus-kasus yang suspek juga masih ada yang masih memerlukan tindakan swab untuk konfirmasi apakah memang benar ini positif atau memang bukan COVID. Jadi untuk sementara dalam beberapa waktu ini ya sekali lagi sepertinya belum untuk pemeriksaan mandiri, tapi untuk kepentingan diagnostik ataupun tracing. Mudah-mudahan harapannya bisa segera ini dok ya, karena Ya, insya Allah sih segera mungkin. Sekarang saya pernah lihat itu dok di salah satu laboratorium di Banjarmasin menawarkan iklan untuk swab mandiri, biayanya lumayan dok, sampai 2 juta dok. Betul. Memang mahal. Kalau iya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang masuk lagi? Sementara ini masih lumayan. Karena waktu telah menunjukkan pukul 10:55 menit dok, artinya kita sudah tiba di penghujung waktu. Mungkin ada pesan-pesan khusus nih untuk warga Tanah Laut, terutama rekan dengar yang saat ini menyimak program Halo Dokter dok, supaya lebih aware tentang COVID dok. Ya, kalau dari saya begini, saat ini sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan panduan dari pemerintah bahwa penderita COVID positif, terutama yang tidak bergejala ataupun yang bergejala ringan, bisa dilakukan isolasi mandiri. Artinya dia isolasi mandiri bisa di fasilitas kesehatan milik pemerintah yang disediakan, atau bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, khusus bagi mereka yang isolasi mandiri di rumah, saat ini dari pemerintah daerah ataupun kita dari rumah sakit bahwa harus ada menyatakan kesediaan dari 4 elemen, dari ketua RT, kemudian dari kepala desa, dari camat, dan dari minimal dari kepala puskesmas. Artinya jika seseorang itu disetujui untuk dilakukan isolasi mandiri yang COVID-19 positif di lingkungan tersebut, bahwa harus ada tanggung jawab. Yang pertama harus ada tanggung jawab bagi aparatur di lingkungan tersebut, baik RT atau kepala desa, untuk selalu menjaga dan memonitor si COVID positif itu tadi. Jangan sampai justru dengan disetujui untuk dilakukan isolasi mandiri, itu akan menambah orang-orang yang kontak erat dengan si COVID positif seandainya dia tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi itu yang harus paling penting. Terus yang kedua adalah ketika ada keluarga yang terdampak COVID, tentu kan akan mempengaruhi termasuk pencaharian, kemudian kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kita merujuk pengalaman atau berdasarkan dari daerah-daerah lain, mereka bisa membuat warga yang satu membantu warga yang lain. Banyak istilahnya, solidaritas atau apa. Kalau kita ada kampung tangguh atau macam-macam boleh silakan. Jadi selalu untuk membantu sama satu sama lain. Selain untuk membantu juga bisa selalu untuk memonitor. Sekali lagi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah terkait yang sangat dibahas adalah mengenai kesembuhan. Jadi kadang karena ada orang yang atau isolasi mandiri di sekitar kita, kita harus yakin bahwa seseorang ini nanti ini statusnya sudah sembuh atau belum. Apakah akan selamanya mengidap COVID positif terus kan tidak. Tentunya harus ada parameter atau indikator yang objektif untuk memastikan seseorang itu sembuh atau tidak. Nah, jika dia sudah cukup dilakukan isolasi mandiri di rumah selama setidaknya minimal 10 hari, kemudian tidak ada gejala sama sekali, maka pada hari ke-10 atau hari ke-11 dia harus dilakukan swab untuk evaluasi. Jika hasil swab PCR-nya 2 kali berturut-turut itu hasilnya negatif, maka orang tersebut dinyatakan negatif dan aman untuk kita bersama-sama berinteraksi sosial di lingkungan kita. Barangkali dari saya itu. Ya, terima kasih. Silakan Dr. Arif. Untuk saya mungkin menyampaikan aja bahwa penanganan COVID perlu kepatuhan masyarakat, perlu kepatuhan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Dengan kita patuh dengan protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker dengan benar, kemudian menjaga jarak, insya Allah penyebaran COVID ini bisa kita hambat atau bahkan bisa kita hentikan. Itu saja. Ya, mungkin Dokter Cita? Ya, saya terakhir melihat tren COVID Tanah Laut ini ya,
bahwa persebarannya kalau awal-awal dulu itu kan banyak di daerah Batu Ampar gitu ya. Sekarang yang sampai perkembangannya sampai saat ini ternyata COVID ini sudah menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Tanah Laut. Bahkan sekarang yang paling banyak adalah Pelaihari, kemudian dilanjutkan oleh Jorong dan Bati-Bati. Jadi melihat tren seperti ini, maka melakukan protokol kesehatan itu dilakukan dimanapun. Jadi jangan sampai ada rasa kan di tempat saya aman, nggak ada apa-apa, atau di tempat saya sedikit aja kok. Nah, padahal bisa ada di mana-mana, bisa orang-orang di sekitar kita gitu. Kita yang tidak pernah tahu siapa yang mengidap gitu kan, karena kita mungkin belum melakukan screening atau tidak. Maka karena itu protokol kesehatan itu harus wajib bagi semuanya, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan dengan benar. Dan sekali lagi pakai masker harus dengan cara yang benar. Pakai masker itu menutupi hidung, mulut sampai dagu. Jadi bukan taruh di leher. Iya, saya masih banyak ketemu yang begitu. Nah. Nanti turun-turun dikit gitu ya. Kadang merasa nggak pede ngomong sama orang, nanti nggak denger jangan-jangan, maka diturunkan. Padahal harusnya pakai yang benar. Oh ya, seperti itu Dok ya. Oke, baik rekan dengar dimanapun Anda berada, sebenarnya masih banyak yang ingin kami gali ya untuk informasi kepada Anda. Tapi sayang sekali akhirnya waktu juga yang harus memisahkan perjumpaan kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ID Cabang Tanah Laut, khususnya kepada Ketua ID Bapak Dr. Sigit, kemudian Dr. Arif, Dr. Cita atas kehadirannya ke studio hari ini, sudah memberikan informasi yang luar biasa untuk rekan dengar kami. Dan untuk Anda semua, sampai jumpa dalam program Halo Dokter minggu depan. Terus dengarkan Radio Tuntung Pandang FM di 102,3 MHz. Saya yang bertugas Bu Peri dan Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.